Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Geologi Umum tentang kerak bumi di wilayah Sragen. Perkenalkan, nama saya Putri Sulistioningsih dengan NIM E100-20224 kelas E. Bentuk-bentuk kenampakan permukaan di wilayah Sragen. Secara regional, zona Kedeng merupakan kompleks antilikin atau antilinorium yang memiliki orientasi timur-barat. Zona Kedeng bagian selatan dibatasi oleh jajaran gunung api yang masuk pada zona Solo, sedangkan depresi Redung Blatung membatasi bagian utara. Zona Kedeng mencakup mulai dari Salatiga sampai Mojokerto, kemudian menunjam dan tertutup oleh endapan Sungai Brantas. Zona Kedeng merupakan kelanjutan dari Pegunungan Serayu. Menurut Bemeland, pada tahun 1949, daerah Jawa bagian timur dibagi menjadi 7 zona fisiografi, antara lain 1. Zona vulkanik quarter, 2. Zona dataran aluvial, 3. Zona antiklinorium Rembang Madura, 4. Zona Bogor, 5. Serayu Utara dan antiklinorium Kedeng, 6. Zona depresi tengah dan Radu Blatung, 7. Zona pegunungan Serayu Selatan dan zona pegunungan selatan. Stratigrafi penyusunan zona Kedeng merupakan endapan laut dalam di bagian bawah yang semakin ke atas berubah menjadi endapan laut dangkal, dan akhirnya menjadi endapan non-laut. Menurut Pringgo Prawirom pada tahun 1983, stratigrafi zona Kedeng terdiri atas 7 formasi batuan dari tua ke muda sebagai berikut. 1. Formasi Pelang. Ciri itologi terdiri dari pertualangan antara napal dan napal lempungan dengan sisipan-sisipan batu gamping bioklastik. Napalnya berwarna abu-abu kehitaman, kaya akan foraminifera plankton. Sisipan batu gampingnya berwarna coklat tua, tebal mencapai 30 cm, mengandung foraminifera besar dan angale. Kedua, formasi Kara. Ciri itologinya di bagian bawah terdiri dari pertualangan antara napal dan lempungan dengan batu pasir tufan gampingan, dan batu pasir tufan diakhiri dengan sisipan kalkerenit keras tebal 5 meter pada bagian bawah. Bagian tengah terdiri dari perselingan antara batu lempungan dengan endapan piroklastik. Bagian atas terdiri dari batu gamping klastik yang ketebalannya mencapai 150 meter. Lingkungan pengendapannya zona neterik luar, batial atas, kedalaman mencapai 200-500 meter. Kemudian di daerah sekitar lokasi, tipe formasi ini terbagi menjadi 3 anggota, dari tua ke muda masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, anggota Banyu Urip. Anggota Banyu Urip tersusun oleh perselingan antara napal lempungan dengan batu pasir tuf gampingan dan batu pasir tufan dengan total ketebalan 270 meter. Di bagian tengahnya dijumpai sisipan batu pasir gampingan dan tufan setebal 5 meter. Sedangkan bagian atasnya ditandai dengan adanya perlapisan kalkarenit pasiran setebal 5 meter dengan sisipan tuf halus. Kedua, anggota sentul. Anggota sentul tersusun atas perulangan yang hampir sama dengan anggota Banyu Urip, tetapi lapisan yang mengandung tuf menjadi lebih tebal. Ketebalan anggota sentul mencapai 500 meter. Anggota sentul berumur Miocen atas bagian bawah. Kemudian yang ketiga, anggota batu gamping. Kerek merupakan anggota teratas dari formasi kerek, tersusun oleh perselingan antara batu gamping tufan dengan pelapisan lempung dan tuf. Ketebalan anggota ini mencapai 150 meter. Umur batu gamping formasi kerek Miocen atas bagian tengah. Ketiga, formasi Kalibeng. Formasi ini terbagi menjadi 2 bagian,
yaitu bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah formasi Kalibeng tersusun atas napal tak terlapis setebal 600 meter, berwarna putih ke kuning-kuningan sampai abu ke biru-biruan. Kaya akan mengandung foraminifera planktonik, umur Meosen atas hingga Pleosen bawah. Lingkungan pengendapannya laut terbuka, jauh dari pantai, zona neritik luar batial atas 200-500 meter. Hubungan stratigrafi dengan formasi yang lebih tua dan lebih muda adalah selaras dan berbatasan dengan formasi kerak melalui sasar sentuh. Formasi Kalibeng terbagi menjadi 4 anggota, yaitu: pertama, anggota banyak litologi. Penyusunan terdiri perselingan batu pasir tufan, batu lanu gampingan, batu pasir, dan tuf pasir krikilan. Kedua, anggota damar litologi. Penyusunan antara konglomerat batu pasir krikilan, batu pasir gampingan, persisipan batu lempung. Ketiga, anggota kapung litologi. Penyusunan adalah batu gamping penjal di bagian bawah, perselingan batu gamping pasiran dan napal di bagian atas. 4. Anggota klitik litologi. Penyusunan adalah kalkarenit, batu gamping tufan, batu pasir tufan, dan napal di bagian atas, dan bioklastik di bagian bawah. Kemudian yang keempat, formasi pencangan. Formasi pencangan terdiri dari litologi, dengan bagian atas adalah batu lempung, persisipan batu pasir tufan, dan tanah diatomea, sedangkan bagian bawahnya terdapat breksium. Formasi ini berumur Plitosen awal dengan lingkungan pengendapan laut tertutup dalam keadaan reduksi, mungkin danau dekat pantai. Kelima, formasi Kabuh. Formasi Kabuh terdiri dari bagian atas perselingan antara konglomerat, batu pasir tufan, dan tuf. Kemudian pada bagian bawah terdapat lemen kalsirudit. Formasi ini berumur Plitosen tengah dengan lingkungan pengendapan darat atau sungai. Keenam, formasi Notopuro. Formasi ini terdiri atas batuan tuf berselingan dengan batu pasir tufan, bereksi lahar, dan konglomerat vulkanik. Makin ke atas, sisipan batu pasir tufan semakin banyak. Sisipan lahar dan konglomerat sisipan atas lensa-lensa bereksi vulkanik dengan fragmen krakal terdiri dari andesit dan batu apung juga ditemukan yang merupakan ciri formasi Notopuro. Formasi ini terendapkan secara selaras di atas formasi Kabuh, tersebar sepanjang pegunungan Kendeng dengan ketebalan lebih dari 240 meter. Umur dari formasi ini adalah Plitosen akhir dan merupakan endapan lahar di daratan. Ketujuh, endapan Undak, Bengawan Solo. Endapan ini terdiri dari konglomerat polimik dengan fragmen napal dan andesit. Di samping endapan batu pasir yang mengandung fosil-fosil vertebrata, daerah Brangkal dan Sangiran. Endapan Undak bersikap baik sebagai konglomerat dan batu pasir andesit yang agak terkonsolidasi dan menumpang di atas bidang erosi pada formasi Kabuh merupakan Notopuro. Jenis tanah kondisi alam di Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam. Ada daerah pergunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebelah utara Bengawan Solo, dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen dengan jenis tanah glomusol, aluvial rogosol, latasol, dan mediteran. Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur. Sebelah utara berupa perbukitan, sebagian dari sistem pegunungan Kendeng, sedangkan di selatan berupa pergunungan lereng dari Gunung Lawu. Kemudian kondisi struktur geologi di wilayah Sragen. Secara umum, struktur geologi di Kabupaten Sragen didominasi oleh deformasi zona Kendeng dan sebagian kecil struktur Gunung Lawu. Deformasi pertama pada zona Kendeng terjadi pada akhir Plitosen, Pliopalitosen,
Deformasi merupakan manifestasi dari zona konvergen pada konsep tektonik lempeng yang diakibatkan oleh gaya kompresi berarah relatif utara-selatan dengan tipe formasi berupa daktil yang pada fase terakhirnya berubah menjadi deformasi brittle berupa pergeseran blok-blok dasar cengkungan zona kedung. Intensitas gaya kompresi semakin besar ke arah bagian barat zona kedeng yang menyebabkan banyak dijumpai lipatan dan sesar naik, di mana banyak zona sesar naik juga merupakan kontak antara formasi atau anggota formasi. Deformasi Plitosen dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama berupa perlipatan yang mengakibatkan terbentuknya gantlin kedeng yang memiliki arah umum barat timur dan menunjam di bagian kedeng timur. Fase kedua berupa persesaran yang dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, persesaran akibat perlipatan dan persesaran akibat telah berubahnya deformasi daktil menjadi deformasi brittle. Karena batuan telah melampaui batas kedalaman plastisnya. Kedua sesar tersebut secara umum merupakan sesar naik, bahkan ada yang merupakan sesar sungkup. Fase ketiga berupa pergeseran blok-blok dasar cengkungan zona kedeng yang mengakibatkan terjadinya sesar geser berarah relatif utara-selatan. Deformasi kedua terjadi selama kuarter yang berlangsung secara lambat dan mengakibatkan terbentuknya struktur kubah di sangiran. Deformasi ini menjadi berlangsung hingga saat ini dengan intensitas yang relatif kecil dengan bukti berupa terbentuknya sedimen termudah di zona kedeng yaitu endapan unda. Secara umum, struktur-struktur yang ada di zona kedeng berupa 1. Lipatan. Struktur lipatan yang ada pada daerah kedeng sebagian besar berupa lipatan asimetri, bahkan beberapa ada yang berupa lipatan overturned dengan arah umum barat-timur. Kemudian kedua, sesar naik. Pada umumnya berasosiasi dengan lipatan dengan kemiringan ke arah selatan dan biasanya merupakan kontak antar formasi atau anggota formasi. Ketiga, sesar geser. Orientasi sesar geser pada zona kedeng dominasi berarah timur laut, barat daya, dan tenggara barat laut. Keempat, struktur kubah. Struktur kubah yang ada di zona kedeng terdapat di daerah sangiran pada satuan batuan berumur kuarter. Bukti tersebut menunjukkan bahwa struktur kubah pada daerah ini dihasilkan oleh deformasi fase kedua, yaitu pada kala Plitosen. Dijumpai sesar pada litologi persalingan atau pasir berkarbonatan napal dan menjadi kontak antara satuan persalingan batu pasir karbonatan napal kerak dan napal kalibeng, serta dijumpai pula bidang sesar Drakvold di daerah Ngepringan Jenar. Kemudian struktur geologi yang tidak dominan di Kabupaten Sragen terletak di lereng Gunung Lawu. Sebagian besar ditemukan di Kecamatan Sambirejo. Struktur yang berkembang di daerah ini adalah sesar turun. Hal ini letak berada di kawasan lereng gunung, mulai dari fases sentral gunung hingga fases proksimal. Kemudian di bawah ini adalah contoh dari struktur tersebut. Kemudian proses-proses geologi yang terjadi di wilayah Sragen. Satuan geomorfologi daerah lipatan patahan. Proses-proses geomorfologi yang teramati adalah pelapukan batuan yang menghasilkan tanah dengan ketebalan 0,2 sampai 2 meter. Proses erosi berupa real gouldie erosion. Jentera geomorfik satuan geomorfologi ini dapat digolongkan ke dalam jenjang geomorfik tua. Satuan batuan yang menepati satuan geomorfologi ini adalah satuan batu pasir tufan, selang-seling Batulanu tufan dari formasi Kerek. Satuan Batulanu selang-seling Batulanu tufan dari formasi Kalibeng. Satuan batu gamping dari
dari anggota klitik formasi Kalibeng dan satuan batu pasir tufan dari formasi Puncangan. Kemudian satuan geomorfologi perbukitan lipat patahan. Proses-proses geomorfologi yang teramati adalah pelapukan batuan yang menghasilkan tanah dengan ketebalan 0,2-2 meter. Proses erosi berupa real Gualde erosion. Zentera geomorfologis, satuan geomorfologi ini digolongkan ke dalam jenjang geomorfik dewasa. Satuan batuan yang menepati satuan geomorfologi ini adalah satuan batu pasir tufan, selang-seling batu lanu tufan, satuan batu lanu selang-seling batu lanu tufan, dan formasi Kalibeng. Kemudian satuan geomorfologi dataran aluvial. Morfometri satuan ini dicirikan oleh bentuk bentang alam dataran dengan keterangan berkisar antara 0% sampai 2% dan berada pada ketinggian 70 sampai 76 mdpl. Proses geomorfologi yang teramati pada satuan ini berupa proses erosi dan sedimentasi dari material hasil rombakan batuan lebih tua yang masih berlangsung hingga sekarang. Karena proses sedimentologi masih berlangsung hingga saat ini, maka jentera geomorfik satuan geomorfologi dataran aluvial adalah muda. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.